Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya, masih ke penalaran seputar statistik, yaitu tentang possibility ya. Ini di real world sering terjadi ya, di dunia nyata sering terjadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini soalnya ya, kelihatan ya. Manajemen pelabuhan udara Bandara Kota X maksudnya hanya mengizinkan 5 pesawat, di mana 3 pesawat boleh terbang dan 2 pesawat standby per 24 jam per hari gitu. Pertanyaannya, bila 3 pesawat terbang secara periodik itu apa? Secara periodik itu 1 hari terbang 3 kali ya. Maka berapa kemungkinannya? Nah, kemungkinannya itu berapa kemungkinan maksimum ya, yang artinya pesawat itu sehari 3 kali ya, untuk 1 hari itu berapa bila semua pesawat itu secara trio telah bersama-sama. Itu maksudnya kemungkinan yang ada itu ya. Oke, baik. Nah, di sini kita harus membuat jadwal ya. Tentu aja jadwalnya itu tergantung berapa banyaknya. Jadi per hari itu ada 3 ya. Misalnya di sini sudah pernah saya videoin ya, karena satu dan lain hal, maka ini videonya saya buat ulang ya, karena formatnya salah satunya jelek. Baik, dan ada beberapa yang harus saya sampaikan di sini. Pertama kali kita tidak menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus matematika, karena di sini bukan pelajaran matematika ya. Ini adalah pelajaran penalaran ya. Jadi penalaran dulu baru matematika. Ya, oke, kenapa ya? Nanti kita akan tahu ya, kenapa kok penalaran matematika itu penting ya. Pasti ada alasannya ya, karena salah satunya tidak semua itu bisa dengan rumus matematika bisa dikerjakan dengan saat yang tidak lama ya. Ya, oke, baik. Nah, di sini kita lihat, kita mulai ya. Ini sudah saya tulis ya, biar kalian nggak bosan, itu cepet. Nggak saya tulisin bahwa perhatikan baik-baik untuk jadwal yang ada di sini ya. Ini kelihatan semua ya di sini ya. Nah, di sini untuk ini untuk 1 hari ya, untuk 1 hari periode pertama, kedua, ketiga, mungkin ini jam 7, jam 12 atau jam 4 ya. Di sini maka ini A, B, C. Pesawat A terbang, 2 B, C, begitu maksudnya ya. Kemudian B, C, A, dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai beberapa hari banyaknya kemungkinan yang ada. Ya, tentu aja yang punya pesawat itu ingin semaksimal mungkin itu bisa terbang semua ya. Ya, tapi oke ya. Itu dengan syarat bahwa ini adalah ada 5 pesawat yang ada tadi seperti pertanyaannya, di 3 pesawat, jadi 2 standby ya, untuk tiap hari itu di situ ya. Nah, sekarang ini bagaimana caranya ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan rumus, apa bisa, Pak? Ya, mungkin banyak yang sudah tahu ya, itu bisa aja ya. Bisa aja, yaitu kita masukin, ini kita anggap sebagai, lihat video saya sebelumnya bahwa yang banyak ini, yang persediaannya banyak ini sebagai keyboard, dan ini itu sebagai passwordnya. Baik, keyboardnya 5, passwordnya adalah 3. Maka kalau kalian lihat video saya yang tempoh hari, tinggal kita masukin ya, 543. Nah, kalau misalnya di sini 543, kok bisa 543? Ya 5 dikali 4 kali 3. Ya bisa aja ya. Sekarang itu dinalar aja. Sekarang kalau misalnya dia A, B, C, D ya, kalau dia kan nggak boleh sama ya, masa terbang periode sama, nggak mungkin kan. Nah, di situ itu pertama kali 5. Setelah 5 diambil 1, 4. Setelah 4 ada 2 terbang 3. Apakah begitu aja? Nah, oke. Kenapa nggak ditambah? Nah, itu pertanyaannya, kenapa nggak ditambah? Supaya kita tuh betul-betul tahu gitu ya, bukan cuma hanya rumus ya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik ya. Ini misalnya, ini kayak begini ya. Misalnya di sini ada pesawat A, dia cukup dinalar aja itu bisa insya Allah. A, B, C, D, E itu adalah pesawat yang tersedia yang diterbangin 3 kan. Ya, di sini berarti ini ada 3, ini 1, ini ada 2, ya, ini ada 3. Nah, sekarang kita lihat kemungkinannya. Nah, di sini ini saya tulis semua, ini A, B, C, D, E. Saya tulis semua nih 5-5-nya. A, B, C, D, E. Oke, saya tulis semua. Kemudian kita lihat bahwa untuk pertama kali, untuk step pertama, ya, kenapa kok 5 dikali 4? Ini kan pertama kali itu ada 5 ya. Pertama kali ada 5, terus kemudian kita lihat ya. Pertama kali itu 5, ini A-nya nggak boleh kan, coret. Nggak boleh dong. A-nya kan nggak boleh sama dengan ada pesawat. Berarti di sini A, B, A, C, A, D, A, E. Ya, seterusnya ya, B, 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 C, B, D, sehingga kalau kita buat di sini ya, itu adalah 5 dikali 4 ya. Berarti di sini semuanya ini kalau misalnya hanya 2 digit, di sini 5 kali 4 ya. Ini ada 20. Ya, silahkan hitung A, B, A, C, A, D, A, E. Ya, B ya. B tentu aja dia nggak boleh sama juga di sini ya. Tapi kan di sini kan kemungkinan yang ada ya, di sini kalau B itu yang kita coret A ya. Berarti BA, BC, BD, BE. Ada 4 juga ya. C nggak boleh. Kalau C yang kita coret itu C, mesti ada A, B, C, D, E. Ini ada 20 kemungkinannya. Ya, untuk 2 aja. Nah,
20 ini kita katakan dia sebagai, misalnya dia sebagai F. F20. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Ini 2 sudah terpakai ya. 2 sudah terpakai. Berarti di sini sebagai gampang ini saya coret pertama kali ini A dan B dulu. Ya, berarti ada 3 kan? Nah, ada 3. Nah, sekarang 20 ini kalau kita misalnya tadi kita pakai yang dari A ya, A, B misalnya di sini ada 2. Ya, ini A, B, A, ini 20, ini F misalnya ya. F ya, misalnya di sini F. Ini F ya, itu dengan C, D, E ya. F itu dengan C, D, E. Ya, di sini kita bisa tahu bahwa ini bukan FC, FD, FE 3 gitu. Bukan ya. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik bahwa F yang ada di sini ya, F yang ada di sini itu kan sebagai penggantinya, sebagai pengganti yang ada di sini. Ya, itu adalah 5 ya, F, 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 F itu pengganti daripada A dan B. Ini kita lihat, ini kita kali berapa di sini? Kalau F ini 20, ini juga dikali 3 ya. Ini FC ya, sini FD, ini FE ya. Ini kita katakan sini F1, F2, F3, F4, F5 sebagai gantinya ABCD yang tadi. Nah, berarti di sini ya, ini juga harus kita kali 3, bukan ditambahkan ya. FC, FD, FE, F1, FC, FD, FE. F2 untuk yang pengganti yang ada di sini ya. F2 itu F2C, F2D, F2E. F3 ya untuk pengganti yang ada di sini ya. F3C tentu aja pengganti yang ada di sini bukan C ya, misalnya CA, bukan CC ya di sini ya. Nah, di sini FE, FD, FE ini semua sama dengan ini dikali 3. Nah, berarti rumus yang ada di sini itu memang bisa dinalar ya, mudah ya. Nah, mudah ya. Jadi itu dikali ya. Itu dikali. Jadi kesimpulan yang ada di sini, kenapa kok dia 5 kali 4 kali 3? Ini sudah saya tulis, nggak usah perlu saya tulis lagi ya. 5 ini bukan hal yang sulit ya, bukan hal yang krusial. Bahkan dia 5, 4, 3. 5 kali 4 itu pertama kali 2 digit ada 20. Kalau ada yang sama dicoret ya. Kemudian yang 3 itu juga kayak begitu. Ini 1, 2 ini kita misalkan sebagai F ya. Nah, di sini maka apa yang terjadi di sini ini adalah 20 dikali 3. Berarti 5 kali 4 kali 3. Nah, ini mudah sekali dinalar. Ini sudah saya terangkan di video-video saya sebelumnya tentang password ya, tentang umur dan lain-lainnya ya, itu sudah saya jelasin. Jadi dengan tanpa rumus kita bisa. Rumus itu kita harus menghafal, kita harus tahu konsep dan lain-lain gitu ya. Kita harus mempelajarin lebih dulu dan belum tentu bisa kita pakai semua. Belum tentu ya dengan rumus yang kita semua dapatkan di SMA. Oke, baik. Nah, sekarang berarti P ini bukan peluang ya. P itu berarti permutasinya itu ada berapa? Ada 60. Berarti jawaban A yang ada di sini. Jawaban A yang ada di sini sekarang, bila tidak pesawat terbang secara periodik, maka berapa kemungkinannya? Secara periodik 1 hari terbang. Kemungkinannya adalah kalau secara periodik 1 hari terbang, berarti dia adalah berapa? Berarti dia adalah 60 ya. Tadi sudah ya. Ini sudah, berarti dia adalah 60. Oke, sekarang yang B ini belum saya hapus nih, kebetulan yang B. Nah, kemudian yang B itu ada juga yang B itu di situ. Yang B ditanyakan bila 3 pesawat terbang secara serentak. Serentak tuh maksudnya nggak langsung ini ya. Maksudnya untuk terbang jam 2 ya, jam 2 itu ke Makassar, ke mana, ke kota mana misalnya ya, ke Jakarta, ke Surabaya tuh 3 pesawat itu terbang sekaligus. Nah, kalau dia terbang ke sekaligus ya, berarti dia itu satu bundel ya. Jadi ABC untuk 1 hari tidak ada periode, misalnya berangkat jam 2. Jam 2 kan bisa ke Makassar, ke Jakarta, ke Surabaya dan lain-lain. ABC sama CBA itu sama. Ya, kita nggak boleh anggap beda, nggak seperti tadi untuk permutasi ya. Itu sama. Nah, itu seperti kita ambil tas plastik, ada air mineral, ada gula misalnya, ada teh, ya, ada gula, ada teh, ada ada apa kita bawa langsung sekaligus. Kita nggak perlu urutannya. Ya. Nah, berarti di sini apa? Jawabannya itu adalah berhubungan dengan permutasi. Nah, permutasi tadi kan sudah kita jawab ya, 5 kali 4 kali 3 itu 60. Nah, 60 kita berhubungan, kita kali banyaknya yang kemungkinan yang kita pakai, banyaknya huruf yang kita pakai, atau dalam hal ini pesawat yang kita pakai itu 3 faktorial, itu berarti 60 dibagi 3 adalah 10. Berarti kombinasi yang ada itu adalah 10. Kenapa kombinasi? Karena dia tidak bisa dibolak-balik. Jadi yang B itu kalau berangkat sekaligus itu dia adalah merupakan apa? Merupakan apa? Kombinasi. Jadi jawabannya B itu adalah A itu adalah permutasi, sedangkan B itu adalah apa? Kombinasi. Nah, di sini kita dapat rumus ya. Tentu aja kita nggak akan bisa menerima begitu saja kan. Yang penting itu kita paham ya.
bukan kita menggunakan rumus di situ. Jadi untuk mengerjakan soal-soal yang lain kita akan bisa. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik. Kenapa Pak kalau kayak begini ya? Sekarang misalnya kalau ini 3, ini kan harus berlaku untuk semuanya. A, B, C ya. 3 pesawat. Yang satu terbang sehari 3 kali, satu terbang sekaligus. Ya, itu untuk 3 periode. Ya. Itu kemungkinannya ABC, BAC, CAB, ACB, BCA, CBA, 3 dengan 3 ya. 3 dengan 3. Jadi kalau saya 3 kali itu bisa ABC, BAC, ini boleh ya. Ini boleh ya, yang penting tidak ada pesawat yang sama loh ya. Pesawat yang sama itu beda. Lihat video saya tentang password yang sama dan password yang berbeda. Nah, sekarang kalau kita terbangkan ABC itu adalah satu aja kombinasinya, yaitu 1. Kalau ABC ini bisa kita acak. Begitu juga dengan 5. Kalau 5 kombinasinya tetap 1. Kalau misalnya dia 5 pesawat 5 sekaligus berangkat ya, nggak bisa kita bolak-balik. Kita boleh bolak-balik 2 digit, ini A dengan C, C dengan A, tapi nggak boleh 3-3-nya itu sama. Nah, maka kalau kita pakai rumus yang ada di sini ya, rumus yang tadi kita turunin bahwa C itu sama dengan P permutasi dikali N, ya N itu banyaknya faktorial, banyaknya pesawat yang ada. Maka ya udah, pasti 1, 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial adalah 1. Nah, berarti ini rumus, ini berlaku untuk semua. Untuk berapapun persediaan pesawat, persediaan yang ada dan berapa yang diterbangkan, atau berapa yang kita ambil, ini berlaku untuk roti, berlaku untuk apapun, berlaku untuk kelas dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya ada rumus lain itu cuman kombinasi ya. Maksudnya cuman adisi, jadi ditambah-tambah begitu aja ya rumusnya. Itu nggak sulit. Ini yang konsepnya ini yang harus kita pahamin. Nah, oke. Berarti rumus ini kita dapat rumus C P dibagi N faktorial. Nah, dan ini juga sudah ya, Maka biar kalian nggak bosan, maka kita lihat di sini pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan yang ketiga di sini. Oke, pertanyaan yang ketiga. Saya beginikan aja biar lebih praktis. Manajemen bandara kota E, kota Y ya. Persyaratannya ini di sini. Ya, ini saya lipat gini ya biar enak. Manajemen bandara kota Y persyaratannya berdasarkan schedule. Yaitu 3024 schedule. 3024 schedule itu berarti itu ada 3024 hari, ya kan? Itu berarti ada 3024 permutasi untuk pesawat yang terbang secara periodik. Nah, 126 schedule untuk pesawat yang terbang secara periode yang sama serentak. Secara periodik itu sehari itu terbang 3 kali gitu maksudnya ya. Nah, dan terbang pada periode yang sama serentak. Maka berapa pesawat yang harus disediakan untuk bandara? Nah, untuk bandara kota Y dia beda, dia per schedule. Nah, ini penting, ini ada banyak kalau kita di dunia nyata itu kita disodorin proposal, ya disodorin keterangan atau ada presentasi. Nah, di situ sering hal-hal yang kayak begini per schedule atau per item ya. Di situ ya per schedule itu maksudnya dia per jadwal. Satu schedule itu 1 hari jadwal kan. Berarti ada 3024 untuk yang terbangnya ada 3024 schedule ya. Dalam hal ini ya 3024 hari loh ya. Nah, di sini untuk yang berangkat per paket, berangkat sekaligus dengan kota yang berbeda terserah itu ada 126 hari. Ya seperti jadwal yang tadi saya tunjukkan tadi ya, seperti jadwal yang ada di sini ya. Nah, seperti jadwal yang ada di sini itu per hari dengan per schedule. Nah, dia kalau 3026 hari ya 3000 schedule ada 3000 hari ya. Oke, baik. Nah, ini gimana kalau misalnya kayak begini? Dan setelah kita memahami apa itu permutasi dan apa itu kombinasi yang tadi soal A dan B itu perbedaannya bagus, maka kita pakai rumus yang tadi kita turunin, yaitu apa? Yaitu rumus kita turunin adalah C ya. C itu sama dengan P permutasi dibagi N faktorial. N adalah banyak yang kita pakai ya. Sedangkan persediaannya kita nggak perlu tahu, di sini nggak ada. Itu bagusnya kayak begitu. Jadi dengan rumus yang ada di sini, kalau diketahui ini kita akan tahu. Rumus pesawatnya terbang diketahui, ya kemudian kombinasi diketahui, kita permutasinya akan tahu. Itu bagusnya rumus yang ada di sini. Itu kalau kita menggunakan nalar itu bagusnya itu kira-kira begitu. Makanya penalaran matematika itu penting ya. Di dunia nyata itu sangat kepake. Kemudian di sini berarti N faktorial itu tinggal kita bagi ya. Ini pembagian sederhana, jadi cepat aja di sini 3124 dibagi N tadi kita sudah dapat bahwa kombinasinya itu sama dengan 126 toh ya. Yaitu di situ dari mana 126 kita nggak tahu karena diketahui ada schedule-nya.
Ini schedule yang ada. Yang banyak ini adalah permutasi tentu aja. Ini adalah kombinasi. Nah, maka kita bagi n, ya, n faktorial sama dengan 3024 dibagi 126. Ya, n tentu aja 24 kan ya. N faktorial itu 24 di sini. Nah, maka n-nya itu sama dengan 4. Ya, karena ini sudah saya tulis, sudah pernah saya videoin. Jadi saya nggak usah perlu saya tulis lagi. Itu prinsip saya kayak begitu. Nah, berarti n-nya itu sama dengan 4. Berarti ada 4 pesawat yang terbang. Kalau misalnya schedule segini itu ada pesawat ya, sehari itu 4 yang terbang. Baik itu terbang bareng, mau bareng kayak atau mau per jam ya, per berapa kali terbang itu ada 4. Ya. Ada 4 pesawat yang terbang. Berarti sehari itu terbang 4 kali begitu ya. Nah, kemudian 4 kali ini hubungannya apa? Dengan kalau misalnya ditanyakan berapa persediaan pesawat yang ada dan berapa yang terbang. Jadi yang standby itu berapa misalnya. Nah, ini kita kalau menggunakan rumus matematika biasa, kita tidak menggunakan nalar ya agak sulit ya. Ya, sekarang gimana caranya? Yaitu mudah-mudah aja ya. Di sini misalnya saya 3024, kenapa saya langsung menemukan 9876? Tentu saja pakai proses ya. Misalnya sekarang itu 5 aja, 5. Ya, kalau 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, 5 pangkat 625 kali 25 ke 25, 625 mesti jauh. Kita tingkatkan. 7 misalnya ya. 7 35 dikali 35. 49 dikali 49. Kita bulatin aja 50 pakai nalar ya. 50 kali 50 itu 2500. 2500 itu masih di bawah angka 9. Nah, untuk itu maka kita coba angka 9. Ya. Karena 8 kali 8 64 itu bisa. Kalau misalnya 9 enggak berarti itu 8. Kita coba 9. Nah, 9 ternyata kalau kita bukan 9 kali 9 kali 9 ya. Ini hanya untuk pendekatan ya. Ternyata 9 kali 8 kali 7 kali 6 itu klop, itu sama dengan 3024 schedule ya, 3024 gitu ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6 3024. Berarti apa? Berarti ada 4 pesawat yang flight ya, yang terbang tiap hari. Ya, ada 4 pesawat yang terbang. Baik itu terbangnya itu mau per jam atau per hari, pokoknya harus ada 4 pesawat yang terbang. Dan yang standby tentu aja karena dia 9 itu ada 5. Itu persyaratan di bandara apa? Y ya. Bandara Y. Nah, ini untuk soal tantangan untuk yang D ya. Bagaimana kalau kita tuh menggunakan rumus saja, berapa bulan sekali setiap satu pesawat tuh minimum standby. Pesawat harus standby ya. Kalau enggak dia akan nanti akan overhaulnya akan sulit. Nah, ini silakan kita dijawab bersama-sama, dipikirkan ya. Oke, suatu saat nanti kalau ada waktu ini akan kita bahas lagi ya. Tapi kita nanti akan bahas yang kira-kira itu keluar di penalaran matematika, karena semua ini berdasarkan penalaran matematika. Ya, oke, dari Bang Soal. Karena sekali lagi ya, itu penalaran matematika itu bukan hal yang mudah untuk membuat soalnya, tapi ngerjakannya sih nggak sulit ya. Jadi harus ada standar. Nah, kita menggunakan internasional, kita standarnya adalah bahasa Inggris. Jadi soal-soal ini saya ambil dari bahasa Inggris. Jadi saya tidak sejenius itu untuk membuat soal-soal. Jadi harus ada standarnya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.